satu sisi petani mengharapkan agar supaya produk mereka yaitu cat tikus ini bisa diterima secara luas di masyarakat, tapi di lain pihak selalu berurusan atau berhadapan dengan katakanlah aparat hukum yang masih menilai cat tikus ini sebagai barang atau produk ilegal. Kalau kita cuma melihat dari satu sisi soal keamanan, sebetulnya itu perlu juga dipertimbangkan kembali. Rata-rata menurut juga beberapa pengamat dan orang yang juga saya temui mengatakan justru karena memang motivasinya dari awal dia sudah punya motif yang untuk melakukan kegiatan atau tindakan kriminal. Nah, cat tikus itu mungkin menjadi pemicu saja begitu. Kerawanan sosial sebetulnya enggak begitu nyata sebenarnya waktu itu, sehingga enggak pernah dipermasalahkan ini produksi cat tikus. Nah, kita mungkin akibat perkembangan teknologi, ditambah dengan mungkin ya dibesar-besarkan ini karena minuman beralkohol dan lebih khusus cat tikus yang menurut mereka notabene harganya relatif murah dibandingkan. Bahkan Pak Noli, yang saya dengar juga sekarang ini orang menjadi mabuk tidak hanya dengan cat tikus saja. Extra View adalah channel yang menampilkan pandangan luar biasa dari orang-orang yang dianggap biasa saja. Membaca tanda-tanda zaman, membahas semua gejala sosial, dan mengungkap fakta di balik tabir. Semua dibahas ekstra di Extra View bersama Feldy Reynolds. Baiklah, selamat siang. Sekarang saya berada di tempat pembuatan atau pemprosesan salah satu minuman kearifan lokal Indonesia, yaitu cat tikus. Dan bersama saya sudah ada Bapak Noldi, Insinyur Noldi Liou. Beliau ini dulu sangat panjang berkiprah di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara dan sangat paham tentang proses pembuatan cat tikus karena memang lahir di Desa Malola, besar juga di Desa Malola, di mana tradisi membuat cat tikus sudah menjadi keseharian dari Bapak Noldi, yang kemudian tentunya bisa dinikmati setelah besar berkuliah juga. Kalau kita bisa pelajari, tidak lepas dari budaya atau tradisi membuat cat tikus. Nah, selamat siang Pak Noldi. Yang menjadi sekarang atau perkembangan akhir-akhir ini adalah cat tikus ini menjadi persoalan atau dilema sosial, karena di satu sisi petani mengharapkan agar supaya produk mereka yaitu cat tikus ini bisa diterima secara luas di masyarakat, tapi di lain pihak selalu berurusan atau berhadapan dengan katakanlah aparat hukum yang masih menilai cat tikus ini sebagai barang atau produk ilegal. Nah, saya tahu Pak Noldi juga seingat saya menjadi staf atau tim ahli dari penyusunan perda atau ranperda cat tikus. Kira-kira Pak Noldi bagaimana melihat masalah ini? Memang sebelum kita ke bagaimana melihat permasalahan yang ada, terang kilas balik dulu ya, dari apa yang dimaksud dengan minuman cat tikus atau minuman tradisional. Kenapa dikatakan minuman tradisional? Karena memang minuman cat tikus ini itu diproduksi secara tradisional turun-temurun dari orang sendiri, nggak tahu dia mulai dari kapan. Karena setahu saya sekarang sudah umur 63. Itu kita PT nenek dulu memproduksi ini. Dan ternyata
minuman tradisional ini memberi dampak yang luar biasa terhadap perkembangan desa, untuk perekonomian desa, untuk pendidikan di desa. Karena dari hasil dari produksi minuman cap tikus ini bisa kita rasakan. Ini kalau di Malola ini, kalau di tahun 70-an, salah satu desa terbanyak sarjana di kawasan Minahasa Selatan memang ini. cukup terkenal memang. Setelah orang kaji, ini hasil utama dari desa ini cap tikus. Ada hasil utama dari semua komoditas atau hasil-hasil pertanian yang ada di Malola ini ya. Iya, memang cap tikus. Jadi untuk kebutuhan hari-hari dari masyarakat Malola ini memang hasil dari cap tikus. Iya. Hasil dari cap tikus. Pada waktu itu seingat saya tidak ada masalah dengan dengan aparat waktu itu. Tapi berkembang, tahu-tahu mulai dibatasi, ya. Mulai dibatasi produksi cap tikus ini. Nah, kalau kita cuma melihat dari satu sisi soal keamanan, sebetulnya itu perlu juga dipertimbangkan kembali, karena minuman ini sebetulnya dia untuk kesehatan, ya. Tapi memang kadang-kala kalau dia sudah kelebihan, memang bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kalau dipresentasi, kriminal yang terjadi sekarang ini mungkin cuma 0,0 sekian % diakibatkan oleh cap tikus. Ya, rata-rata menurut juga beberapa pengamat dan orang yang juga saya temui mengatakan justru karena memang motivasinya dari awal dia sudah punya motif yang untuk melakukan kegiatan atau tindakan kriminal. Nah, cap tikus itu mungkin menjadi pemicu saja, begitu. Jadi memang hal ini harus dilihat secara lebih detail lagi. Ya, jadi jangan orang cuma melihat dari satu sisi, ya. Sedangkan dari sisi yang lain, ini saya sampaikan tadi bahwa di Malola ini yang menghidupkan, ya boleh saya katakan menghidupkan seluruh keberadaan hidup di masyarakat Malola ini dari produksi cap tikus. Dari cap tikus. Karena saya pernah hitung waktu lalu 95% memproduksi cap tikus. 95% penduduk Malola. Keluarga. Keluarga. Apakah dia sebagai pegawai negeri, dia pagi dia mengolah, pagi dia ke sekolah, sore hari dia mengolah cap tikus. Karena pendapatan kalau untuk menghidupkan sekian jiwa dalam satu itu untuk gaji pegawai negeri waktu itu ya tidak mencukupi. Nah, paksa dia harus mengelola ini. Dan salah satu pesan dari orang tua kita dulu, ini mesti dijaga. Ini karena harus dilestarikan. Jadi memang cap tikus ini, minuman tradisional ini perlu dikembalikan sebetulnya pada pada hakikat sebenarnya, ya. Hakikat sebenarnya. Pak Noldi, dulu kan pernah ada satu masa sebetulnya Minahasa ini atau Sulawesi Utara ini dikenal masa jayanya cengkeh atau cingkeh. Ya. Dulu Malola tidak tertarik dulu untuk tidak masuk di era keemasan cengkeh itu sampai cengkeh disebut emas coklat waktu itu. Ya. Kalau di Malola ini untuk kelapa, untuk cengkeh dan kopi dan sebagian pala itu kebutuhan kita untuk ya seperti menabung. Kalau cap tikus
Kalau cap tikus ini untuk kehidupan setiap hari, karena dia diproduksi setiap hari. Kalau cengkeh cuma musiman, bisa 2 tahun, 4 tahun, tergantung. Kelapa juga kan 3 bulan, 6 bulan. Dan kalau harga juga sangat fluktuasi, kadang-kadang mahal sekali, kadang-kadang murah sekali. Iya, jadi memang betul-betul cap tikus ini jadi ya boleh saya katakan nafas hidup dari orang mengelola. Karena kalau kita jadi sarjana, ini betul-betul dari produksi. Pak Nodi, sama sekali orang tua memang petani cap tikus. Ya, memang petani. Saya juga sempat batifar. Ya. Kalau jadi tahu persis proses pembuatan cap tikus dari apa ya, orang Minahasa bilang kumeet atau bakeet ya. Mulai dari atau batoki mayang. Ya, batoki mayang. Mulai batoki mayang sampai di ini DP proses pembuatan. Ini kita tahu persis DP prosedur. Lalu ketika itu bisa kuliah, orang tua mengongkosi Pak Noldi berkuliah betul-betul dari hasil ini cap tikus, penjualan cap tikus. Iya. Jadi begini, kita waktu masih SMP, memang cuma iko-iko dulu Pak kita pe orang tua. Kita iko-iko dulu Pak orang tua. Tapi setelah kita sudah boleh bekerja sendiri, sambil kuliah, sambil kita bikin cap tikus. Waktu itu. Jadi bisa pulang kampung, bikin cap tikus. Pulang kampung. Jadi membantu orang tua. Kan di waktu lalu kan ada liburan. Kalau liburan orang sampai akhirnya selesai dan diwisuda. Iya. Murni dari cap tikus. Murni dari cap tikus. Oke. Yang kita bisa bayangkan sebetulnya ketika itu masih serba sulit, transportasi sulit, dan dapatlah kita bayangkan ketika itu memang ya termasuk mungkin ya nilai mata uang kan kecil, mungkin 100 perak tapi nilainya tinggi gitu. Iya. Dulu cap tikus berapa 1 liter? Masih ingat nggak waktu? Aduh, kita lupa. Cuman yang terkesan bagi kita Pak Fer begini. Orang kalau datang di kampung, datang liburan, kan waktu itu transportasi masih sulit, masih jana itu oto-oto truk besar. Kalau pulang menumpang juga di oto itu, tapi di bawah itu tong-tong cap tikus. Orang terpaksa duduk di atas tong cap tikus. Di atas tong cap tikus. Dulu waktu itu berarti sudah ada produsen minuman berlabel berarti ya, yang kelas lokal. Ya, memang kalau dulu Pak yang terkenal itu kan tuh Bersalamat. Sekarang itu macam-macam. Ya, betul. Ada beberapa produk yang memang legend ya, sampai hari ini masih ada, misalnya yang Kasegaran kalau nggak salah. Dan kemudian ada beberapa yang lain. Nah, sehingga ketika itu sebetulnya petani tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena bisa diserap oleh perusahaan. Iya. Nah, sekarang ini tiba-tiba masalahnya satu, penyerapan atau hasil dari petani ini sudah agak kurang diserap. Kita juga harus lihat apa faktor yang menyebabkan itu. Yang kedua, saya baca berita tadi, tadi di online, ya kemarin itu bahkan ada dari aparat memusnahkan produk cap tikus itu sendiri. Berarti intensitas dari aparat untuk katakanlah menangkap, karena memusnahkan berarti ada yang disita itu. Itu cukup tinggi. Beberapa bulan terakhir ini sudah ada beberapa kali berita yang saya baca, memang terjadi penyitaan atau penangkapan. Nah, sebetulnya apa dari kacamata Pak Noldi yang notabene seorang anak petani cap tikus yang sudah berhasil di birokrat dan kemudian sekarang menjadi yang membina lah para petani cap tikus itu sendiri? Memang kalau kita orang balik kondisi seperti dulu ya, waktu dulu memang setahu kita
untuk produksi cap tikus ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada produsen, petani, ada penampung, ada pabrikan, yang seperti kita sampaikan tadi. Dan itu beredar minuman pabrikan juga beredar waktu itu. Tapi sebetulnya kerawanan sosial sebetulnya enggak begitu nyata sebenarnya waktu itu, sehingga enggak pernah dipermasalahkan ini produksi cap tikus. Nah, kita mungkin akibat perkembangan teknologi, ditambah dengan mungkin ya dibesar-besarkan ini karena minuman beralkohol dan lebih khusus cap tikus yang menurut mereka notabene harganya relatif murah dibandingkan dengan produksi minuman beralkohol yang bermerek apalagi impor. Memang ya sebetulnya kualitasnya hampir sama. Di beberapa tempat justru banyak orang mengatakan justru cap tikus kualitasnya. Dan memang sebetulnya cap tikus ini kita ingat dulu. Kita waktu masih kuliah dulu, itu tahun 80-an kita kuliah. Setiap kita pulang kampung, baku dapat dengan orang tua, kasih tangan, dia bilang, dingin tuh tangan, maklub toyo. Jangan minum sariki kata supaya jadi. Artinya itu dampak terhadap kesehatan, terhadap asal jangan tidak boleh berlebihan. Jadi memang banyak hal untuk sekarang ini, banyak hal yang memang orang mesti lihat lagi. Jangan selalu cap tikus ini yang disalahkan. Mungkin ya secara komprehensif orang mau melakukan edukasi terhadap ya semua stakeholder, baik pemerintah, pengambil keputusan, aparat, kemudian pengguna masyarakat itu sendiri. Jadi jangan cuman langsung diputuskan itu akibat dari minuman cap tikus lebih khusus. Salah satu contoh, beberapa kali saya datang ke Desa Malola ini, katakanlah Malola Raya, dan nginap di sini, tinggal di Malola, jarang sekali saya dengar orang ribut, teriak-teriak, bikin keributan karena sudah minum. Padahal Malola terkenal dengan produsen cap tikus, begitu. Jadi memang karena di sini menyadari bahwa minum itu untuk kesehatan, sebetulnya lebih ke untuk kesehatan, dan memang ini betul-betul untuk penghidupan masyarakat Malola, terutama kalau cap tikus. Jadi ya ini memang perlu kita duduk bersama lagi duduk bersama untuk membahas ini, karena apapun upaya dari aparat sekarang, karena ini produksi tradisional atau minuman tradisional, itu tetap akan diproduksi sampai kapanpun. Kita pernah hitung dari yang mau dari produksi yang ada yang memenuhi syarat untuk diedarkan mungkin cuman 25% yang memenuhi syarat. Nah, apakah itu melalui undang-undang pangan atau hukum, secara hukum, secara legal, secara legal, undang-undang pangan maupun peraturan pemerintah tentang minuman tradisional, itu mungkin tidak lebih dari 25%. Tetapi yang 75% ini tetap beredar. Bagaimana orang mau? Kenapa Pak? Ini sudah mulai kalau kita lihat di sini ada tungku atau ada tong. Ya ini enggak apa-apa, langsung disadap. Ini yang pertama. Ini hasil pertama yang jatuh tadi, belum hasil destilasi belum jatuh. Nah ini proses pertama. Lanjut ya. Jadi untuk mencari solusi yang komprehensif, kira-kira apa yang bisa kita lakukan Pak Noli sebagai
ya pegiat katakanlah aktivis cap tikus itu sendiri? Jadi begini, itu sebabnya menurut saya itu kita harus duduk bersama semua. Jadi apakah petani cap tikus, apakah pemerintah atau para penegak hukum untuk melihat secara keseluruhan. Karena cap tikus ini betul-betul minuman tradisional. Iya. Karena kalau orang cuma mau potong dari sisi produksinya, ini tetap apapun orang upaya untuk menurunkan kriminalitas, ya tetap seperti ini. Kalaupun itu dianggap cap tikus yang menjadi penyebab, tapi kan tidak selamanya cap tikus itu penyebab. Apalagi sekarang justru banyak isu, misalnya cap tikus dilarang atau diberangus atau tidak boleh beredar, tapi kemudian malah yang beredar oplosan. Iya, minuman oplosan yang sangat justru merusak kesehatan. Dan sebetulnya kalau kita lihat sekarang kan berapa puluh macam merek minuman yang bermerek yang beredar sekarang dibandingkan dengan cap tikus. Jadi, bahkan Pak Noli, yang saya dengar juga sekarang ini orang menjadi mabuk tidak hanya dengan cap tikus saja, dengan lem habon itu mabuk dan bisa melakukan kriminalitas. Ya itulah saya sampaikan tadi. Orang ini harus duduk bersama, melihat kembali secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kalau kita orang melihat dari sisi keamanan, apa memang cuman penyebabnya utama adalah cap tikus? Ini sesama dengan orang mau cari tikus, mau bakar rumah. Mau cari tikus yang bikin rusak rumah, orang mau bakar tempe rumah. Jadi ya itulah yang menurut kita orang harus ada kajian lagi, itu orang duduk bersama untuk bagaimana orang melihat secara keseluruhan. Memang kalau orang mau lihat undang-undang pangan kan, itu kalau orang mau terapkan sampai di petani ini sebenarnya tidak berdaya sama sekali ini. Jadi kalau untuk minuman tradisional, ya menurut saya ini perlu orang lihat lebih jauh, karena kalau minuman tradisional, undang-undang peraturan pemerintah tentang minuman tradisional kan dia cuma dibatasi dengan acara-acara keagamaan, baru acara budaya. Betul. Kita orang sedikit berbeda dengan Bali. Bali semua dikaitkan dengan budaya. Kalau di sini cuman terbatas lah menurut kita. Jadi memang perlu upaya yang komprehensif dan semua orang atau semua pemangku kepentingan itu harus dilibatkan, sehingga melihat persoalan ini tidak hanya dari satu persepsi atau perspektif saja, tetapi secara keseluruhan, baik pemerintah, aparat penegak hukum, petani cap tikus, bahkan pengguna. Kalau ada misalnya atau orang yang mengkonsumsi cap tikus itu harus betul-betul teredukasi dengan baik, sehingga persoalan cap tikus ini tidak kemudian melebar menjadi masalah-masalah yang menjadi alasan selama ini sehingga cap tikus itu dikriminalisasikan. Kira-kira seperti itu. Begitu dulu perbincangan kami dengan Bapak Insinyur Noldi Leo, pegiat dan pemerhati cap tikus. Terima kasih.